Salam saudara, apa kabar semuanya? Pemirsa, followers daripada Ya Aba, Ya Bapa TV. Puji Tuhan, hari ini saya beroleh kesempatan kembali untuk sharing firman Tuhan. Dan hari ini, saya akan bahas tentang mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Saudara, pernahkah Bapak Ibu bertanya, untuk apa Tuhan kasih mata? Lalu untuk apa Tuhan kasih telinga? Kalau ditanya sama anak sekolah SD pun pahamlah. Yaitu mata untuk melihat, Pak. Lalu telinga untuk mendengar. Ya, itu benar. Tapi pertanyaan berikutnya, untuk apa mendengar, untuk apa melihat? Karena dampak dari apa yang kita lihat, dampak dari apa yang kita dengar akan mempengaruhi segenap kehidupan kita dalam melangkah, dalam mengambil keputusan, dan sebagainya. Kita harus tahu bahwa ada dua pintu masuk yang Tuhan ciptakan untuk mengisi hati kita dan pikiran kita, yaitu mata dan telinga. Jika kita tidak menjaga apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, maka jiwa kita berpotensi mengalami berbagai persoalan dan masalah. Seperti apa? Ketakutan. Mengapa orang bisa takut? Karena mendengarkan ancaman, melihat sesuatu yang menakutkan. Khawatir. Melihat kondisi ekonomi, jadi takut. Stres. Karena melihat keadaan. Dan akhirnya mengalami yang namanya depresi. Anda bisa bayangkan kondisi seperti itu begitu dahsyat bisa terjadi. Amsal 20:12 dikatakan, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Boleh katakan amin? Telinga, mata, semua diciptakan oleh Tuhan. Tentunya ada fungsinya. Jadi sesungguhnya kita tidak perlu melihat atau mendengar sesuatu yang tidak perlu. Kita hanya perlu melihat dan mendengar sepantasnya dan selayaknya yang seharusnya kita dengar dan kita lihat. Yaitu firman Tuhan. Pakailah mata untuk baca Alkitab. Pakailah telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Ada amin. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, saya mau bertanya. Apa yang ada di dalam perbendaharaan hatimu saat ini? Yang baik, apa yang tidak baik? Kalau saudara suka melihat yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, maka yang keluar adalah yang tidak baik. Tapi kalau hari ini, saudara tekun di dalam firman Tuhan, rajin berdoa, rajin mendengarkan suara Tuhan. Saudara, ketika firman Allah berbicara dalam hati dan pikiran kita, maka itu semua akan menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam perjalanan yang dahsyat dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk segera perjalanan kita bersama Tuhan. Dan apa saja yang kita lakukan jadi berhasil dan menjadi berkat buat banyak orang. Boleh katakan amin? Nah, ada alasan sih mengapa firman Tuhan meminta kita untuk menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5, Paulus mengatakan demikian. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lihat, perhatikan baik-baik. Pada ayat ini dikatakan ada benteng yang berkubu. Artinya di dalam pikiran kita ada yang harus kita taklukkan. So, sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, sedikit demi sedikit akan membentuk sebuah benteng di dalam pikiran kita. Sungguh berbahaya kalau yang kita dengar dan yang kita lihat ini nih didominasi oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Karena akibatnya kita akan melakukan hal-hal yang negatif juga. Jadi, jika kita ingin melihat hidup kita berubah ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, maka hal pertama yang harus kita jaga, yang harus kita perbaiki adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ada amin? Amin. Nah, sekarang gimana dengan mulut? Setelah kita lihat mata, lalu ada telinga, sekarang dampaknya ke mulut. Mengapa demikian? Karena apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar akan mempengaruhi apa yang masuk ke dalam hati dan pikiran. Kemudian ketika saudara berkata-kata, maka itulah yang keluar. Maka dikatakan hati-hati dengan perkataan kamu. Hati-hati dengan mulut kamu. Saudara harus tahu bahwa mata, telinga, mulut adalah kunci menuju hidup bersama yang aman dan damai. Pertanyaan saya berikutnya, maukah saudara hidup aman dan damai? Yang mau katakan amin? Amin. Puji Tuhan. Mata, telinga, dan mulut adalah bagian dari anggota tubuh manusia yang memiliki peran yang sangat penting bagi proses dan dinamika kehidupan manusia. Baik itu mata,
telinga, dan mulut memiliki peran yang khas masing-masing dalam seluruh proses bertumbuh dan berkembangnya manusia. Mata memiliki peran sebagai penghubung bagi manusia melihat dan menikmati segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Lalu telinga memiliki peran sebagai penghubung bagi manusia untuk mendengar dan menikmati segala macam jenis suara, dan mulut memiliki peran sebagai penghubung bagi manusia untuk menikmati segala macam makanan dan minuman yang bisa dimakan dan diminum, serta untuk mengungkapkan secara verbal tentang apa dan siapa dirinya. So, ketidakutuhan fungsi dari ketiga bagian tubuh ini sangat mengganggu dan seringkali membuat manusia seolah-olah menjadi sangat terbatas. Ada begitu banyak hal yang terlewatkan apabila ketiga bagian tubuh ini mengalami gangguan. Sebagai penghubung antara dimensi realitas internal dan realitas eksternal manusia, mata, telinga, dan mulut sebagai penentu orientasi hidup manusia. Ayo kita baca Yesaya 35 ayat 4, 5, dan 6. Firman Tuhan berkata demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nabi Yesaya mengatakan sebuah nubuatan yang begitu luar biasa bahwa akan ada suatu masa di mana mata, telinga, dan mulut manusia berfungsi dengan sangat baik dan menjadi tanda keselamatan bagi umat Tuhan. Nah, setiap hari kita berjumpa dengan berbagai peristiwa yang aneh, baik yang terjadi di dalam keluarga, komunitas, masyarakat. Sebagai akibat apa? Akibat dari ketidakberfungsinya baik mata, telinga, dan mulut. Apa yang terjadi di luar sana? Ada berita-berita yang nggak benar, di mana hoax terjadi di mana-mana. Belum lagi ujaran kebencian, belum lagi berita palsu. Itu semua adalah realitas baru yang dihadapi oleh manusia zaman ini yang diindikasikan sebagai akibat dari ketidakberfungsinya baik mata, telinga, dan mulut. Maka Nabi Yesaya mengatakan mulut bersorak-sorai karena mendengar dan melihat kemuliaan dan keselamatan dari Allah, dan seluruh manusia akan berjalan di jalan yang disebutkan Jalan Kudus. Di situ tidak ada singa dan binatang buas. Yang ada adalah sukacita abadi di mana semua orang hidup dalam damai. Amin. Luar biasa ya. Nah, situasi terbalik akan kita jumpai sekarang ini, di mana kita mendengarkan deru perang, permusuhan, sentimen baik dari suku, ras, dan agama, bahkan berita-berita hoax, ujaran kebencian, tumpang tindih antara kepentingan politik, ekonomi menjadi sebuah situasi yang begitu nyata di zaman ini. Nah, membandingkan situasi ini dengan apa yang menjadi nubuatan daripada Nabi Yesaya mungkin akan membuat kita menjadi pesimis dengan masa depan. Tapi ingat, masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, mungkinkah situasi yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bisa kita alami dan sekarang ini kita rasakan? Bisa. Lihat Yesaya 35 4a dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati dan jangan takut. Ini adalah peneguhan dari Nabi Yesaya bahwa untuk mewujudkan kehidupan bersama yang baik dengan penuh damai, tanpa curiga, maka diperlukan usaha keras dari kita semua umat manusia, baik lewat doa dan tindakan nyata. Nah, sebagai umat beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harapannya adalah kita semua mampu belajar dari Yesus. Kita meneladani Yesus untuk berusaha sekuat tenaga, bekerja keras untuk bersama-sama menebarkan hal-hal baik, memberitakan Injil sampai ujung-ujung bumi. Nah, dengan cara inilah kita akan menjadi saksinya Tuhan yang hadir di tengah dunia yang mata, mulut, dan telinganya yang berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita dan membentuk bagian itu dari keberadaan tubuh kita. Kita akhirnya mampu memfungsikan mata kita untuk melihat kehendak Allah dalam segala sesuatu, bukan untuk melihat dan menilai kekurangan dan kejelekan orang lain. Mulut untuk saling sapa, senyum, dan bercerita tentang hal-hal yang baik, untuk berdoa, amin, untuk memberkati orang lain, menguatkan, bukan untuk gosip, cerewet, atau memutarbalikkan fakta yang benar jadi salah dan yang salah menjadi seolah-olah menjadi benar. Telinga digunakan untuk apa? Untuk mendengarkan orang lain sehingga kita bisa mengerti dan memahami situasi yang sedang dialami oleh orang lain.
Dengan demikian saudara, kita ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus dan menunjukkan bahwa nubuatan dari Nabi Yesaya ini bisa kita wujudkan dan kita rasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Boleh katakan amin. Nah saudara, inilah boleh apa yang saya bawakan hari ini. Biarlah kita bersama-sama kita bawa segenap kehidupan kita untuk memberkati baik di dalam keluarga kita, komunitas maupun masyarakat, dan kita bawa berkat untuk mereka semua. So pastikan mata kita adalah untuk melihat firman Tuhan, telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan, dan mulut kita untuk berdoa dan memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Boleh katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Biar mereka bersama-sama mengerti apa fungsi mata, apa fungsi daripada telinga, dan apa fungsi daripada mulut. Kami percaya dalam hidup ini, ketiga bagian ini Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau lebih berhati-hati, kami mau melihat yang benar. Kami mau pakai mata untuk baca Alkitab, lihat firman Tuhan. Lalu telinga kami untuk mendengarkan suara Tuhan, dan mulut kami untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, dan memberkati umat Tuhan dan jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapa, terima kasih, ini doa kami mengucap syukur buat berkat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ini. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.